Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, sehat semua ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, apakah hari ini hadir semua? Atau ada yang sakit? Iya, hadir semua ya. Oke anak-anak, jangan lupa ya untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Baik anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari yaitu menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai menyelesaikan masalah pertidaksamaan linear satu variabel. Sama halnya dengan persamaan, pertidaksamaan pun sering dijumpai dalam masalah kehidupan sehari-hari. Nah, di sini perhatikan masalah berikut. Untuk menjadi pramuka, usia kalian harus kurang dari 18 tahun. Selama 4 tahun ini, kalian masih memenuhi syarat untuk menjadi praja muda kerana. Nah, masalah di atas dapat diubah menjadi pertidaksamaan linear satu variabel. Menurut kalian, jika X adalah usia kalian saat ini, manakah keempat pertidaksamaan berikut yang menyatakan masalah di atas? Nah, yang A, B, C, atau D? Iya, jadi jawabannya yaitu yang C ya. Kenapa yang C? Nah, pada permasalahan tersebut diketahui ada kata kurang dari. Nah, jadi yang menyatakan masalah di atas berarti pertidaksamaan yang C ya, yaitu X ditambah 4 kurang dari 18. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan, ada kalanya kita diharuskan menggunakan sifat-sifat ketidaksamaan. Nah, di sini sifat-sifat ketidaksamaan. Yang pertama, menambahkan atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama dari pertidaksamaan. Nah, tanda ketidaksamaannya tidak berubah ya. Yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama dari pertidaksamaan. Nah, tanda ketidaksamaannya pun juga sama, tidak berubah. Yang ketiga, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama dari pertidaksamaan. Tanda ketidaksamaannya ini berubah. Nah, tanda ketidaksamaan berubah ini, lebih besar menjadi kurang dari menjadi lebih besar sama dengan menjadi kurang dari sama dengan, kemudian kurang dari sama dengan menjadi lebih besar sama dengan. Jadi ingat ya, ketika kalian mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif pada pertidaksamaan, nah tanda ketidaksamaannya ini berubah. Nah, jika lebih besar menjadi kurang dari, jadi berlawanan ya. Nah,
Bagaimana kita bisa menggunakan sifat ketidaksamaan dalam menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel? Iya, dalam menyelesaikan pertidaksamaan, langkah-langkah yang digunakan sama dengan langkah-langkah yang kalian gunakan dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan di atas, mari kita menggali informasi. Yang pertama, selesaikan pertidaksamaan X dikurangi 4 kurang dari negatif 2. Gambar penyelesaiannya dalam garis bilangan dan tuliskan penyelesaiannya dalam notasi interval. Jawab, X dikurangi 4 kurang dari negatif 2. Nah, tadi kan langkah-langkahnya sama ya, seperti persamaan, akan tetapi kita melihat tanda ketidaksamaan ini. Nah, kita mencari nilai variabel X ya, berarti menambahkan positif 4 di ruas kiri dan di ruas kanan. Nah, tadi ada sifat-sifat. Kalau kita menambahkan atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama pada pertidaksamaan, berarti tanda ketidaksamaan ini tetap ya, tidak berubah. Nah, tanda ketidaksamaan ini kan kurang dari, berarti tetap ya, menjadi kurang dari. Nah, X dikurangi 4 ditambah 4 kurang dari negatif 2 ditambah 4. Sehingga diperoleh X kurang dari 2. Kemudian kita gambarkan penyelesaiannya dalam garis bilangan. Nah, berarti dari titik 2 arah panahnya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Iya, arah panahnya ke kiri. Nah, ingat ya, di sini tidak ada sama dengannya. Hanya X kurang dari 2, berarti bulatannya di sini bulatan kosong. Nah, jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari 2 atau, nah ini notasi intervalnya ya, negatif datar hingga koma 2. Selanjutnya, selesaikan pertidaksamaan 13 kurang dari sama dengan X ditambah 14, gambar penyelesaiannya dalam garis bilangan. Nah, kita jawab 13 kurang dari sama dengan X ditambah 14. Nah, berarti kita menambahkan negatif 14 di ruas kiri dan di ruas kanan. Ingat ya, ketika kita menambahkan atau mengurangi dengan bilangan yang sama pada pertidaksamaan, nah di sini tetap ya tanda ketidaksamaannya tersebut. Nah, sehingga 13 dikurangi 14 kurang dari sama dengan X ditambah 14 kurang 14. Sehingga negatif 1 kurang dari sama dengan X. Nah, di sini pun juga dapat ditulis X lebih besar sama dengan negatif 1. Nah, berarti dari negatif 1 arah panahnya ini ke kanan atau ke kiri? Iya, ke kanan ya, karena X ini lebih besar sama dengan negatif 1. Nah, di sini ada tanda sama dengannya. Berarti bulatannya itu adalah bulatan penuh. Nah, seperti ini. Sudah paham anak-anak? Oke. Jadi, penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan negatif 1. Baik anak-anak, sekarang yang ketiga.
Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan negatif 2x dikurangi 5 kurang dari 2. Kemudian gambarkan garis bilangan dari penyelesaiannya. Sekarang kita jawab. Berarti negatif 2x dikurangi 5 kurang dari 2. Sehingga kita di sini untuk mencari nilai variabel x, kita menambahkan positif 5 di ruas kiri dan di ruas kanan. Nah, seperti ini. Nah, tanda ketidaksamaan pun tidak berubah ya, karena menggunakan sifat-sifat ketidaksamaan. Sehingga diperoleh negatif 2x kurang dari 7. Untuk mencari nilai variabel x di sini, berarti kita membagi dengan negatif 2 di ruas kiri dan di ruas kanan. Nah, tanda ketidaksamaannya ini berubah atau tidak? Iya, berubah ya, menjadi lebih besar. Nah, coba kalian perhatikan ya tentang sifat-sifat ketidaksamaan. Oke, berarti negatif 2x dibagi negatif 2 lebih besar 7 dibagi negatif 2. Sehingga hasilnya x lebih besar dari 7 dibagi negatif 2 atau senilai dengan negatif 3,5. Berarti dari titik min 3,5 arah panahnya ini ke kiri atau ke kanan himpunan penyelesaiannya? Iya, arah panahnya ke kanan. Dan di sini lebih besar, tidak ada lebih besar sama dengan. Berarti bulatan di sini bulatan kosong ya. Nah, seperti ini. Jadi penyelesaiannya adalah x lebih besar 7 dibagi negatif 2. Sekarang yang keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear berikut dengan x adalah bilangan bulat. Min 6 dikali x dikurangi 3 lebih besar sama dengan 2 dikurangi 2 dikali x dikurangi 8. Ya, kita jawab. Negatif 6 dikali x dikurangi 3 lebih besar sama dengan 2 dikurangi 2 dikali x dikurangi 8. Nah, berarti kita di sini mengalihkan yang ada di dalam kurungnya terlebih dahulu ya. Sehingga diperoleh min 6x ditambah 18 lebih besar sama dengan 2 dikurangi 2x ditambah 16. Sekarang kita perhatikan di ruas kanan. Nah, kita ingin menghilangkan negatif 2x. Berarti kita menambahkan positif 2x di ruas kiri dan di ruas kanan. Oke. Nah, sehingga diperoleh min 4x ditambah 18 lebih besar sama dengan 18. Sekarang kita perhatikan di ruas yang kiri. Kita ingin menghilangkan positif 18 dengan cara menambahkan negatif 18 di ruas kiri dan di ruas kanan. Ingat ya, di sini masih tanda ketidaksamaannya tidak berubah. Seperti ini. Sehingga diperoleh min 4x lebih besar sama dengan 0. Berarti untuk mencari nilai variabel x, berarti di ruas kanan dan di ruas kiri ini dibagi dengan negatif 4. Nah, ketika dibagi dengan negatif 4, berarti tanda ketidaksamaan ini berubah ya. Oke, iya berubah nih. Min 4x dibagi min 4 kurang dari sama dengan 0 dibagi min 4. Sehingga diperoleh x kurang dari sama dengan 0.
Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari sama dengan 0 dengan X elemen bilangan bulat. Sekarang yang kelima, Pak Fedri memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Fedri adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotaknya beratnya yaitu 20 kg. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, di sini kita disuruh yang A, tentukan pertidaksamaan dari situasi yang di atas. Yang B, tentukan banyaknya kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Fedri dalam sekali pengangkutan. Sekarang kita jawab. Kita memisalkan terlebih dahulu ya. Untuk yang A, menentukan pertidaksamaan dari situasi di atas. Nah, kita misalkan terlebih dahulu. X yaitu banyaknya kotak barang yang diangkut dalam mobil box. Oke, sehingga bentuk pertidaksamaan dari situasi tersebut adalah banyak kotak dikali berat tiap kotak ditambah berat Pak Fedri tidak lebih dari daya angkut mobil. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, di sini kan tadi sudah dimisalkan ya. X itu banyaknya kotak barang yang diangkut dalam mobil box, berarti X dikali 20 ditambah 60. Nah, di sini ada kata tidak lebih, berarti kurang dari sama dengan 800. Nah, jadi pertidaksamaan dari situasi Pak Fedri adalah 20X ditambah 60 kurang dari sama dengan 800. Kemudian, untuk menentukan banyaknya kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh mobil box Pak Fedri adalah dengan menentukan penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Nah, sehingga 20X ditambah 60 kurang dari sama dengan 800, berarti kan kita menambahkan negatif 60 di ruas kiri dan di ruas kanan. Akan tetapi tanda ketidaksamaan ini tidak berubah. Nah, seperti ini. Sehingga diperoleh 20X kurang dari sama dengan 740. Berarti kita mencari nilai variabel X ini ya. Berarti kedua ruas ini dibagi dengan 20 dan tanda ketidaksamaan pun tidak berubah. Oke, berarti 20X dibagi 20 kurang dari sama dengan 740 dibagi 20. Sehingga X kurang dari sama dengan 37. Nah, X paling besar yang memenuhi pertidaksamaan X kurang dari sama dengan 37 adalah 37. Nah, jadi banyak kotak yang dapat diangkut Pak Fedri dalam sekali pengangkutan paling banyak yaitu 37 kotak. Baik anak-anak, apakah masih terdapat kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Jika masih terdapat kesulitan dalam pembelajaran hari ini, boleh kita berdiskusi menggunakan media WhatsApp. Nah, jadi apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Iya, jadi kesimpulannya adalah untuk menyelesaikan masalah pertidaksamaan linear satu variabel, langkah-langkahnya sama seperti persamaan. Akan tetapi, pada pertidaksamaan dilihat tanda ketidaksamaannya. Kemudian, tadi terdapat 3 sifat-sifat ketidaksamaan. Nah, pada sifat mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya ini berubah ya. Tolong diingatkan. Oke. Kemudian jangan lupa ya untuk mengerjakan tugasnya.
dan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.